Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini pemirsa kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi di telepon kami di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih selaku Vivi Samuel Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Al-Fatih, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore. Terima kasih Pak Al-Fatih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Al-Fatih, di penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, Pak, melemah di 0,28%. Namun posisinya tampaknya masih di level tinggi ini, hampir mendekati ke 7.200-an. Tadi sempat menembus ke level tertingginya di 7.210. Bagaimana Anda melihat pergerakan indeks harga saham gabungan? Meskipun dominan ditutup di zona merah, namun pergerakan IHSG dalam beberapa waktu terakhir lebih cenderung menguat dan tampaknya 7.200-an sudah disentuh beberapa kali, namun dari posisi penutupan belum sempat ditutup di 7.200-an, Pak Al-Fatih. Ya, jadi kalau kita lihat memang ya bahwa sebenarnya dari 2 minggu yang lalu ya indeks kita tuh bergerak agak flat sebenarnya antara 7.050 sampai dengan 7.250 ya 7.230-an gitu ya. Jadi memang ini kan juga di area-area tinggi ya sehingga tidak begitu mudah juga karena ini di area 7.200 ya sampai dengan 7.300 itu all time high ya untuk indeks selama ini. Jadi wajar kalau di area-area ini akan muncul aksi jual ya dari pelaku pasar karena apalagi kemudian kan berita-berita yang ada tuh banyak yang pesimis ya. Jadi tidak begitu mudah ya untuk apa namanya yakin dengan kondisi saat ini sehingga terjadi tekanan-tekanan di harga tinggi. Tapi kalau kita lihat sih asing masih konsisten ya melakukan kerugian dalam beberapa minggu terakhir ini sehingga sentimennya ya kalau dibilang apa namanya masih positif sih sebenarnya, cuman memang di harga-harga tinggi saat ini. Dengan sisa perdagangan di esok di akhir pekan, bagaimana peluang indeks harga saham gabungan untuk berhasil ditutup di 7.200-an, Pak Al-Fatih? Secara intraday sudah beberapa kali disentuh, tapi dari sisi penutupan ini belum mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Ya, kalau kita lihat dalam apa namanya sejak kemarin siang sebenarnya indeks kita menguat ya dari 7150-an ke 7185-an ya. Jadi kemungkinan sih masih bisa melanjutkan kenaikan gitu ya. Jangka pendeknya akan menuju tadi udah disebut 7.200 sampai dengan 7.230 gitu ya resistance-nya. Hanya saja kalau ada koreksi di bawah 7150, nah itu mungkin apa namanya tertunda ya kenaikan, bahkan support berikutnya ada di sekitar 7.100, 7.080 ya. Jadi kalau 7.150 itu tertembus. Dengan posisi indeks harga saham gabungan masih di level tinggi meskipun ditutup di zona merah, Pak Al-Fatih, ketika dari saham-saham big cap terutama dari perbankan ini kurang menopang indeks harga saham gabungan dan juga teknologi, saham-saham energi tampaknya mengambil alih dari sisi penguatan. Dan tadi pun juga sudah kita sampaikan ada IDX Value 30, IDX Value 30. Secara year to date ini posisinya penguatannya lebih tinggi daripada indeks harga saham gabungan dan komposisi yang paling besar kontribusinya adalah dari sektor energi terutama dari pertambangan batu bara. Bagaimana Anda melihat posisi ini, Pak? Ya, jadi memang batu bara ini masih sangat menarik ya. Pertama karena krisis energi akibat perang ya. Jadi berbeda dengan minyak dunia itu banyak dipakai untuk transportasi ya di apa namanya di penggunaannya dalam global ya. Sedangkan untuk energi seperti kita ketahui ini kan saat ini sedang menjelang musim dingin. Nah itu listrik di Eropa itu menggunakan batu bara. Dan kita juga melihat bagaimana cuaca ekstrim di China sekarang menyebabkan apa namanya
sungai-sungai itu sangat rendah ya, ketinggiannya kurang air ya di sana. Jadi transportasi untuk batu bara juga terganggu gitu ya, dan kebutuhan menjelang musim dingin juga tinggi ya di China, karena China kan termasuk yang 4 musim juga. Jadi faktor-faktor ini masih membuat harga komoditas batu bara cenderung masih akan menguat gitu ya. Memang kemarin sempat ada sedikit apa namanya berita yang membuat kita berhati-hati ketika pemerintah ingin menaikkan pajak juga, tapi kan Ya, kenaikannya juga sangat tergantung dari kenaikan harganya gitu ya. baik dari sisi royalti begitu ya Pak? Iya. Oke, kalau kita lihat pergerakan dari saham-saham pertambangan batubara Pak Alfati yang cukup menyita perhatian tidak dari saham big cap-nya, tapi lebih kepada arah saham-saham small cap-nya ini. Ada Bumi, kemudian juga BRMS hari ini mengalami penguatan yang signifikan. Penguatan terjadi tidak hanya hari ini saja, tapi sudah berlangsung di beberapa pekan terakhir Pak Alfati. Bagaimana Anda melihat posisi dan proyeksi dari kedua saham ini? Kita ke Bumi terlebih dahulu Pak Alfati, kebetulan juga sudah ada penanya yang masuk menanyakan saham Bumi. Untuk Bumi dari Bintaro ini tanpa menyebutkan nama, Bumi sudah naik tinggi ini. Bagaimana prospek ke depannya dengan penguatan di 174 hari ini di sesi kedua Pak Alfati. Masih direkomendasikan masuk tidak Pak untuk Bumi? Ya, kalau kita lihat kenaikan Bumi hari ini dengan volume yang cukup tinggi ya, dan kalau kita lihat pergerakan-pergerakannya dari bulan Juni itu kenaikan yang kencang seperti ini terjadi dengan volume yang kencang juga. Tapi setelah itu cenderung ada koreksi-koreksi dulu, meskipun koreksi yang terjadi setelah itu belum mengubah tren kenaikannya ya. Jadi kita lihat di Juni itu sempat ada volume tinggi juga, kemudian koreksi dari 75 ke 61, kemudian dia naik lagi kencang lagi di Juli, lalu terkoreksi lagi dari 120 ke 99 gitu. Nah, sekarang ini saya rasa akan mengalami hal yang serupa ya. Jadi kenaikan sih masih ada ya, mungkin ke arah 190 mendekati 190 ya, tapi kalau jadi artinya kalau masih mau beli hari ini atau besok pagi itu masih ada peluang lah ya, ke arah mendekati 190, tapi mungkin di 180 udah terkoneksi lagi. Jadi masih Oke, ada peluang, tetapi batas resikonya tuh harus kita jaga di bawah 167 ya. baik. Kalau turun 167 mungkin siap untuk buyback di bawah. Oke, peluang jangka pendek ke level 200 memungkinkan tidak Pak Alfati? Singkat saja Pak. Kenapa? Peluang ke level 200 Pak. Ya, sahamnya Bumi, sorry agak pecah suaranya. Peluang Bumi untuk menembus ke level Ya, 200 Pak Alfati dalam jangka pendek? ya, kalau Bumi itu mungkin ya tadi ya di 180, 195 mungkin ada koreksi dulu, tapi selama tidak turun di bawah 165, tren kenaikannya masih berlanjut ya, jadi masih memungkinkan. Oke, ada Bumi pemirsa hari ini penumpang dari sektor energi mengalami penguatan di 16,78%.